Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Di kesempatan kali ini, admin akan membahas lanjutan pembahasan kita mengenai flashback 2 tahun lalu, saat Boruto bertemu dengan seorang kode. Dan pada video part ke-6 ini, kita fokus membahas Boruto latihan Rasengan, serta mungkin mencoba berlatih cakra alam atau senjutsu. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Dan sediakan secangkir kopi atau gorengan untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di video ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Adegan terakhir di flashback part 5 kemarin, Boruto akhirnya meninggalkan Sasuke dalam keadaan terluka, akibat terkena serangan dari Sumeaka milik kode. Sasuke tak ingin menghambat perkembangan Boruto dan akhirnya, dia menyuruh Boruto untuk pergi sendiri melanjutkan perjalanan. Sementara Sasuke akan memulihkan diri dan pasti menyusul Boruto ke desa Konoha. Lalu kemudian, mungkin Boruto akan dipertemukan dengan Kashin Koji setelahnya. Dan sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-6 ini. Adegan pertama dimulai dengan seorang kode, sedang mengembangkan kembali pasukan Jubi miliknya. Dia menyerah mencari Boruto, karena hanya akan selalu kabur dari cegatannya. Informasi ini, telah disampaikan oleh kode pada Boruto to Blue Vortex Chapter 81 yang lalu. Kode sudah lelah mengejar Boruto dan dia, memutuskan untuk mencari rencana yang lebih baik. Sambil melihat Jubi yang ada di depannya, kode kemudian berkata, sepertinya aku harus mencari rencana yang lain. Ini menjengkelkan karena dia, hanya bisa lari setelah melihatku datang. Aku heran mengapa Sasuke itu, mau membantu si pembunuh Hokage mereka. Jika saja dia tak ada, maka aku dapat dengan mudah menyerang Boruto dan bahkan membunuhnya. Nah, seperti yang kalian ketahui, kode benar-benar terpengaruh kekuatan Zeno omnipoten. Ketika di luar desa bertemu Boruto dan Sasuke, dia pasti heran mengapa seorang Sasuke, malah mau melindungi orang yang telah membunuh Hokage ke-7. Keanehan seperti ini, menjadi sesuatu yang lumrah terjadi pada seri Boruto terbaru. Ingatan orang-orang yang telah berubah, akan menjadi tantangan nyata bagi Boruto untuk menjalani hidup baru. Lalu kemudian, adegan beralih ke desa Konoha, saat pelantikan Hokage ke-8. Setelah informasi kematian Naruto tersebar luas, orang-orang merasa tak percaya dengan apa yang terjadi. Pasti dalam keadaan seperti itu, mereka segera melakukan pemilihan Hokage yang baru. Kakashi sebagai mantan Hokage ke-6, tentu tak akan mau mengambil peran itu karena mungkin, dia merasa sudah tak berhak memimpin desa. Sementara shinobi lain seperti Tsunade, sudah terlalu tua untuk kembali menjadi Hokage. Nah jadi, momen 3 tahun Boruto di luar desa tersebut, desa perlahan menunjuk Shikamaru untuk menjadi Hokage yang baru. Ketika awal menjadi Hokage, Shikamaru langsung membuat kebijakan untuk memburu Boruto dan Sasuke. Akan tetapi, Sarada yang tidak terpengaruh kekuatan Zeno, terus mencoba memprotes kebijakan Shikamaru tersebut. Kemudian, adegan beralih ke Boruto, yang sedang berlatih dengan Kashin Koji. Seperti video admin kemarin bahwa mungkin, Koji merupakan orang yang telah mengajarkan Boruto Rasengan baru. Karena jika bukan dia, tidak mungkin orang itu adalah Sasuke. Tidak ada orang lain di luar desa, yang bisa menggunakan kekuatan tersebut. Hanya Kashin Koji saja, yang merupakan kloningan dari Jiraiya. Akan tetapi, kita belum tahu apakah dia kloningan atau malah Jiraiya yang asli. Jika dia hanya kloningan, dia benar-benar sempurna karena mampu menggunakan semua jurus yang dikuasai Jiraiya. Jadi, pertemuan Boruto dengan dirinya di luar desa, kemungkinan besar akan terjadi. Dan jika benar Koji nanti akan muncul setelah lama bersembunyi, pertanyaannya apakah dia terpengaruh kekuatan Zeno Eida atau tidak? Maka jawabannya adalah, kemungkinan tidak akan terpengaruh. Tempat persembunyiannya, bisa jadi ke Gunung Myoboku atau malah ke dalam perut kataknya sendiri. Tempat semacam itu, dilapisi sebuah penghalang yang sulit dideteksi oleh orang luar, dan tak bisa ditembus dengan sembarangan. Jika demikian, kekuatan Eida tak akan sampai mempengaruhi seorang Koji. Dan karakter seorang Jiraiya, merupakan karakter yang paling disukai oleh Kishimoto. Nah dari sini, kemunculan Koji bakalan jadi kejutan besar pada manga Boruto ke depannya. Lalu, Koji bertanya ke Boruto mengenai apa sebenarnya yang terjadi. Dengan wajah murung Boruto menjelaskan kalau sekarang, semua ingatan orang telah berubah. Semua ingatan telah berubah paman dan itu, hanya berefek pada ingatan mereka tentang diriku dan Kawaki. Koji terlihat bingung dan bertanya, tentang siapa pelaku dan apa motif mereka melakukan itu. Boruto memberitahu bahwa Kawakilah pelaku utamanya akan tetapi, kekuatan Maha Kuasa itu berasal dari kekuatan Eida. Nah di momen ini, kita belum tahu apakah Koji mengetahui tentang Eida atau tidak sebelumnya.
Eida merupakan hasil buatan dari Amado juga, yang sama seperti seorang Koji, namun, kita belum tahu apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Boruto kemudian melanjutkan ucapannya dengan berkata, Kawaki ingin melindungi ayahku dari bahaya yang ditimbulkan oleh Otsutsuki. Salah satu Otsutsuki yang Kawaki maksud adalah Momoshiki yang ada pada diriku. Meskipun Momo tak bisa bangkit lagi di tubuhku, Kawaki sama sekali tak percaya. Nah teman-teman, seperti yang kalian ketahui, apa yang dipikirkan oleh Kawaki sebenarnya juga benar. Mungkin saja bahwa kedepannya, Momo masih bisa mengambil alih tubuh Boruto, secara penuh seperti ketika data karmanya masih lengkap 100%. Lalu Boruto kemudian menjelaskan semuanya, tentang apa yang terjadi pada chapter 79-80 yang lalu. Setelah mendengar semua penjelasan Boruto, Koji marah dan menganggap bahwa semuanya, pasti merupakan ulah dari Amado. Boruto terkejut mendengar ucapan Koji, karena membawa nama Amado yang juga terlibat dalam hal itu. Dengan wajah kaget Boruto berkata, apa maksud paman dengan membawa nama Amado? Apakah semua ini ada kaitannya dengannya? Koji kemudian menjelaskan bahwa Amado telah memanfaatkan dirinya untuk melawan Ishiki. Dia mengatakan semua tujuan aneh Amado kepada Boruto, salah satunya menciptakan banyaknya manusia buatan. Nah seperti yang kalian ketahui, Koji akan kembali ke desa untuk mencari Amado karena dia telah mengkhianati kepercayaan dari seorang Koji. Meskipun Koji hanyalah kloningan saja, Koji merasa kecewa dengan perilaku Amado. Jadi, pasti dia akan bersekutu dengan Boruto ataupun Sasuke, untuk menghadapi orang-orang di desa Konoha. Masing-masing dari mereka, memiliki tujuan tersendiri, namun, memang benar bahwa Amado adalah inti utama dari semuanya. Kita bahkan tidak tahu bagaimana masa lalu Amado tersebut. Dia hanya menjelaskan bahwa sebelumnya, dia berniat menghidupkan kembali anaknya, dengan gen yang berbeda. Namun, dia malah gagal dan yang hidup adalah seorang Delta yang hanya mirip seperti anaknya. Masa lalu Amado sangat sulit untuk ditelusuri karena Kishimoto masih merahasiakan identitas dari salah satu karakter penting ini. Lalu kemudian, Koji menjelaskan jika Amado sedang menjalankan sebuah rencana yang misterius. Dia yakin bahwa Amado merupakan dalang utama dari semua yang terjadi di Konoha. Mendengar itu, Boruto semakin bertekad untuk memperkuat dirinya. Boruto kemudian mungkin meminta Koji untuk mengajarkannya beberapa keahlian yang dimiliki oleh Koji. Salah satu kekuatan yang tidak asing adalah, yakni Senjutsu atau sebuah cakra alam. Senjutsu atau cakra alam, mungkin dapat menjadi salah satu kemampuan alami, yang dapat melawan Kawaki atau mengembangkan hal lainnya. Walaupun manfaat yang sebenarnya belum diketahui, tapi Senjutsu tetap menjadi salah satu pilihan untuk membuat Boruto kuat. Entah apakah dia telah belajar pada Koji dengan Senjutsu katak, atau malah belajar Senjutsu dari para ular yang pernah dia temui sebelumnya. Dan berikutnya, adegan memperlihatkan Boruto sedang berlatih untuk menguasai jurus terbaru. Salah satu hal yang ingin dia kembangkan adalah jurus Rasengan miliknya. Momoshiki dari dalam tubuh Boruto menyuruhnya untuk mengembangkan teknik itu. Karena seorang Momo sangat menyukai teknik Rasengan dan dia selalu senang ketika menggunakan jurus itu sebelumnya. Admin percaya bahwa dorongan untuk membuat Rasengan Usuhiko merupakan kemauan dari Otsutsuki Momoshiki. Adegan kemudian beralih ke desa Konoha, yang memperlihatkan kedekatan antara Daemon dan Himawari. Daemon tampaknya mencoba menghibur Hima, untuk jangan terlalu berlarut dalam sebuah kesedihan. Meskipun sifatnya terlalu barbar, Daemon tetap memunculkan sikap ramah kepada Himawari. Di balik kebaikan Daemon tersebut, dia sebenarnya mencoba mencari tahu tentang apa kekuatan dari Hima. Dia pernah menyerang Hima akan tetapi, Hima sama sekali tak takut dengannya dan tidak seperti Kawaki ataupun Boruto. Daemon merasakan sesuatu di tubuh Hima, yang membuatnya segan kepada adik Boruto itu. Admin percaya bahwa saat awal Boruto meninggalkan desa, Daemon akan mencoba mendekati Hima dan mencari tahu rahasianya. Hanya Daemonlah satu-satunya orang di desa, yang mengetahui potensi besar dari dalam diri Himawari. Kita bisa berasumsi bahwa mungkin, ada kekuatan besar tersimpan seperti sebuah warisan. Warisan yang admin maksud adalah, kekuatan Otsutsuki melalui darah ibunya yang berasal dari klan Hyuga, sebuah klan langsung dari Otsutsuki Kaguya. Ini adalah sebuah informasi menarik dan adegan berikutnya, akan kita bahas pada video flashback bagian yang ke-7. Mungkin video flashback part ke-7, akan menjadi pembahasan terakhir kita pada tema flashback Boruto, saat bertemu dengan Kode pada 2 tahun lalu di luar Konoha. Setelah part 7 selesai, kita langsung akan kembali melanjutkan video part 1-20 lalu, yang akan dimulai dari part 21 dan seterusnya. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini.
Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.